Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Suborne, mahasiswa pendidikan ekonomi. Di video ini, kita akan membahas tentang transformasi diri sebagai pendidik. Dalam perjalanan akademik saya menyadari bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan terus berinovasi dalam praktik pembelajaran. Hari ini, saya ingin berbagi refleksi diri atas perjalanan saya sebagai pelajar, tentang tantangan yang saya hadapi, strategi belajar mengajar yang akan saya rancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam perjalanan akademik saya, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, ketika awal saya mempelajari mata kuliah yang ada di pendidikan ekonomi, saya mengalami kesulitan terutama dalam memahami teori-teori dan istilah-istilah dalam ekonomi yang sebelumnya belum pernah saya pelajari. Hal ini membuat saya kesulitan dalam menyerap materi yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua, saya juga menghadapi tantangan atau kesulitan dalam memahami materi jika pembelajaran lebih berfokus pada penyampaian materi secara lisan, tanpa adanya interaksi atau diskusi aktif dengan peserta didik. Pola belajar seperti ini terkadang membuat saya merasa kurang terlibat dan sulit untuk memahami konsep secara mendalam. Untuk mengatasi kedua kelemahan ini, saya merancang sebuah strategi belajar mengajar personal yang berbasis pada prinsip konstruktivisme yang menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses aktif dalam membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Metode yang saya terapkan dalam SBMP ini adalah sebuah metode pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PLB, sebuah teknik yang belum pernah saya coba sebelumnya, tetapi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau POTS. Langkah-langkah SBMP ini, yang pertama, membuat kelompok diskusi kecil. Saya akan membentuk kelompok kecil yang memungkinkan berinteraksi lebih intensif. Dalam kelompok ini, kami akan berdiskusi mengenai konsep-konsep sulit, bertukar pendapat, dan mencoba memahami materi secara lebih mendalam. Yang kedua, menggunakan Project Based Learning atau PBL. Saya akan menerapkan proyek penelitian sederhana di mana saya harus menerapkan teori ekonomi dalam situasi nyata, seperti menganalisis kebijakan ekonomi daerah atau membuat suatu simulasi bisnis kecil. Yang ketiga, menggunakan media visual dan interaktif. Selain hanya mengandalkan penjelasan lisan dari dosen, saya akan memanfaatkan infografis, video edukatif, dan presentasi interaktif untuk meningkatkan pemahaman saya tentang materi. Pengalaman dalam merancang SNBP ini akan sangat berpengaruh terhadap cara saya menjadi seorang pendidik kelak. Saya ingin memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi juga interaktif dan relevan dengan dunia nyata. Dalam praktik mengajar di masa depan, saya akan selalu berusaha menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, mendorong pemikiran kritis, dan memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi secara mandiri. Sebagai contoh, dalam kelas yang saya ajar nanti, saya akan meminta siswa untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mempresentasikan hasilnya kepada teman-temannya. Melalui strategi ini, saya percaya bahwa pembelajaran akan lebih bermakna, menyenangkan, dan efektif. Saya berharap strategi ini dapat diterapkan tidak hanya bagi saya sebagai pelajar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi calon pendidik lainnya. Mari kita terus berinovatif dan mengembangkan metode belajar yang lebih baik. Karena
Karena pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan generasi masa depan dengan pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.